Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Bersyukur kita pada malam ini berjumpa kembali di majelis ini di Masjid Namira Joto Sanur Lamongan yang kita cintai ini. Semoga kecintaan kita kepada rumah Allah merupakan bentuk kecintaan kita kepada majelis ilmu. Semoga Allah Jalla wa'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya, istiqamah di dalamnya hingga datangnya kematian menjemput kita. Semoga salawat dan salam selalu terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunannya, para sahabatnya dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Insyaallah malam ini kita akan mengkaji pembahasan menjemput maut. Kematian adalah sesuatu yang pasti. Dia akan datang menemui setiap manusia. Tatkala manusia berjumpa dengan kematian, maka pada saat itulah dia yakin bahwa hidup di dunia ini sementara. Yakin bahwa dia termasuk orang baik atau buruk. Yakin saat itu bahwa apakah dia akan menemui kebahagiaan atau kesengsaraan. Maka kematian disebut oleh Allah dengan al-yakin. Sebagaimana Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surah Al-Hijr pada ayat 99, Allah mengatakan wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Dan mengabdilah kalian kepada Rabbmu, tauhidkan Rabbmu, hatta ya'tiyaka, hingga datang kepada kalian al-yakin. Apa al-yakin? Yaitu kematian. Karena pada saat manusia mati, dia yakin apakah dia akan mendapatkan nikmat ataukah dia mendapatkan azab. Atau lebih tegas lagi, apakah dia akan memperoleh surga ataukah mendapatkan neraka. Maka kematian tidak diketahui di mana ruang dan waktunya. Karena kita sekarang hidup di dalam ruang dan waktu. Ruangnya adalah bumi, waktunya adalah dunia. Dunia adalah waktu. Bumi adalah ruang. Dunia sebagaimana ada akhirat, maka ada dunia. Sebagaimana doa kita berbaik atau mengharapkan kebaikan dunia dan akhirat. Sebagaimana ucapan kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini adalah dimensi waktu. Ada dunia, ada akhirat. Maka kita hidup saat ini dalam dimensi waktu dunia. Adapun ruangnya adalah bumi. Di samping bumi ada ruang-ruang yang lain. Ada langit. Ada sidratul muntaha. Ada surga. Ada neraka. Karena semua itu sudah dicipta oleh Allah. Itulah ruang yang belum ditempati oleh ruh dan jasad sekaligus. Khususnya yakni surga dan neraka. Maka ada kalanya ketika seseorang itu
Masih dalam dimensi dunia, tapi dia berbeda ruangnya. Berpindah ruangnya saat Nabi Muhammad Isra dan Mi'raj. Dimensi waktunya dunia, tapi ruangnya berpindah. Dari langit pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, naik lagi ke Sidratul Muntaha. Itu adalah ruang-ruang yang pernah disinggahi oleh Nabi kita. Padahal dimensi waktunya masih dunia. Karena Nabi belum wafat. Belum masuk kepada barzakh. Barzakh adalah dinding batas yang tidak bisa kembali ke dunia dan tidak bersegera atau bisa menyegerakan dirinya ke akhirat. Karena dia diblok. Ada batas dinding. Wa mi waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Dan di hadapan mereka terdapat dinding batas yang tidak bisa ditembus. Yang di barzakh tidak bisa kembali ke dunia, yang di barzakh tidak bisa menyegerakan dirinya ke akhirat. Sebelum tibanya kehancuran secara total, itulah kiamat. Maka kita sekarang berada di waktu dunia dan di ruang bumi. Maka kematian adalah batas akhir dari waktu dunia. Ketika seseorang itu mati, dia akan masuk kepada waktu barzakh. Barzakh, transisi antara dunia dan akhirat. Antara dimensi waktu dunia dan waktu akhirat. Tapi ada kalanya ketika dia berada di alam barzakh, dia dipindah ruangnya. Karena ruh ini bisa jadi ditempatkan di langit. Sebagaimana ruh para nabi ketika dijumpai oleh nabi kita saat Isra dan Mi'raj. Nabi Adam di langit pertama, ruhnya. Nabi Yahya bin Zakaria di langit kedua. Langit ketiga bertemu Nabi Idris. Langit keempat bertemu dengan Nabi Yusuf. Terbalik. Langit ketiga bertemu dengan Nabi Yusuf. Langit keempat Nabi Idris. Langit kelima bertemu dengan Nabi Harun. Langit keenam bertemu dengan Nabi Musa. Langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim. Semua itu ruhnya. Karena jasadnya berada di bumi. Jasad para nabi utuh. Sebagaimana riwayat Abu Dawud. Innallaha harrama alal ardi. Innallaha harrama alal ardi. An ta'kulal jasadal anbiya. Sesungguhnya Allah mengharamkan atas bumi memakan jasad para nabi. Padahal 124.000 nabi. Jasadnya berada di bumi mayoritas. Hanya beberapa nabi saja yang jasadnya tidak di bumi. Karena ada nabi yang bernama Idris diwafatkan di langit. Sebelum kematiannya dia sudah diangkat ke langit. Maka beliau meninggal, jasadnya tidak ada di bumi. Ketika di alam barzakh, ada kalanya ruh bahkan ditempatkan di ruang yang bernama Sidratul Muntaha. Bahkan ditempatkan ruhnya di ruang yang bernama surga. Tapi dimensinya adalah barzakh. Dimensi batas dinding yang tidak bisa keluar kemana-mana. Tidak bisa balik ke bumi atau ke dunia. Dan tidak bisa menyegerakan dirinya ke akhirat. Karena belum ditiup sangkakala atau asur oleh sahibul qarn, yaitu malaikat Israfil. Maka tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia mati dan kapan waktunya. Dan ini merupakan perkara yang gaib, yang tidak seorang pun tahu dia mati di mana. Nabi SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi mengatakan, mafatihul ghaibi khamsun. Kunci-kunci yang gaib ada 5. La ya'lamuha illallah. Tidak ada seorang pun yang tahu kecuali Allah. Yang pertama, la ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan terjadi besok. Termasuk hari kiamat. La ya'lamu ahadun ma fil arham. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang ada di dalam rahim. La ya'lamu ahadun madza taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang akan dikerjakan besok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati.
Wa ma tadri nafsun mata yaji'ul matar, dan tidak seorang pun tahu kapan hujan akan turun. Di nomor yang keempat, Nabi mengatakan tidak seorang pun tahu di bumi mana dia akan mati. Omane Lamongan, iso ae mati nang luar negeri karena dia jadi TKI, TKW. Rumahnya Lamongan, bisa jadi meninggalnya dia tidak di Lamongan. Dia meninggal di tempat yang jauh. Tentu seandainya manusia tahu tempat kapan, tentu kalau seandainya manusia tahu tempatnya dia mati, pasti dia akan tahu waktunya. Atau dia mengkondisikan waktunya. Nggak perlu tahu waktunya kapan dia mati, tahu tempatnya aja, dia pasti akan berusaha menghindar. Seandainya ada informasi bahwa seorang itu akan mati di masjid, kira-kira ke masjid nggak dia? Halo? Ke masjid apa enggak? Itu kalau beriman. Tapi umumnya kan tidak seperti itu. Kul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Bukankah Allah katakan itu? Sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya pasti akan menjumpai kalian. Seandainya nggak perlu waktunya ditunjukkan, tempatnya saja ditunjukkan, orang pasti menghindar. Seandainya ada orang yang tahu bahwa kematian seseorang itu di pasar, kira-kira dia ke pasar nggak? Mau aku nang pasar, opo? Matiku soalnya nang pasar. Seandainya orang itu tahu kematiannya di kamar mandi, niscaya dia tidak akan pernah mendatangi kamar mandi, rembes terus. Dia akan menghindar kamar mandi, nggak perlu tahu waktunya, tahu tempatnya saja. Makanya Allah cukup menegaskan, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak seorang pun yang tahu di bumi mana dia akan mati. Bukan tidak seorang pun yang tahu kapan dia mati. Tidak, cukup di bumi mana saja. Karena kalau cukup diberitahu tempatnya, pasti manusia menghindar. Maka yang pasti bahwa dia akan datang menjumpai manusia. Dan kalau dia sudah datang, tidak akan bisa diundur. Dia datang tepat waktu. Jangankan diundur, dimajukan saja tidak bisa. Kata Allah Jalla wa'ala, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kata Allah, bagi tiap-tiap umat ada batas waktunya. Dan apabila datang ajal seseorang menemuinya, la yastakhiruna sa'ah, tidak akan bisa dimundurkan walaupun hanya sedetik saja. Wala yastaqdimun, bahkan tidak akan bisa dimajukan. Kira-kira lebih gampang mana antara mengundur atau memajukan? Lebih mudah mana, mengundur atau memajukan? Halo? Nek mundur itu kayak sok semayan mbek malaikat. Ya kan? Lebih mudah mana, mengundur atau memajukan? Lebih mudah memajukan. Artinya bisa jadi orang pengen mati pada waktu-waktu tertentu. Apalagi dia tahu sebuah hadis. Ma min muslim, tidaklah seorang muslim yamutu, yang meninggal dunia fi lailatil jumu'ah atau yaumal jumu'ah, di malam Jumat atau di hari Jumat, illa waqahullahu min azabil qabr, melainkan Allah akan memeliharanya dari azab kubur. Maka bisa jadi karena tahu hadis ini,
Meni malam Jumat rek. Terus apa omba? Aku kepingin mati husnul khotimah. Gak disiksa nang kubur. Terus apa omba? Kira-kira apa maksudnya dia mengatakan begitu? Meni malam Jumat rek. Apa? Jaluk diapakno? Patenono aku. Sik mati malam Jumat. Berarti dia mengundur atau memajukan? Hah? Lebih mudah memajukan daripada mengundurkan. Kalau mengundurkan, kalau malaikat udah datang, nggak bisa. Mengajukan saja nggak bisa, apalagi mengundur. Tapi ingat bahwa tidak ada istilah mendahului takdir. Maka orang-orang yang mati bunuh diri bukan berarti dia mendahului takdir, memajukan takdirnya. Tidak ada. Orang yang mati saat bunuh diri atau dengan cara bunuh diri itu memang sudah saatnya mati. Dia ditetapkan kapan matinya, di mana dia matinya, dan dengan cara apa dia mati. Dan dia tepat waktu malaikat mendatanginya. Saat dia kecet-kecet kendat. Apa niku kendat? Gantung diri. Ada yang minum racun. Ada yang nobrok sepur. Kok ro kabeh? Bukan berarti dia memajukan kematiannya, tidak. Memang saat itu pas kematiannya. Kenapa? Tidak bisa diundur kematian itu walau sedetik saja. Dan banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ. Kemudian bahwa ketika malakul maut datang menemui seseorang, bahwa tidak seorang pun yang mampu menghalang-halanginya. Sekalipun kau berada di tempat tersembunyi, di bunker yang steril dari makhluk-makhluk sekecil apapun. Jangankan manusia masuk, semut masuk nggak bisa. Jangankan semut, virus, kuman nggak bisa. Karena begitu kedapnya ruangan ini dan tebalnya dindingnya. Bahkan kalau seandainya manusia masuk, harus dengan apa? Mungkin fingerprint. Atau dengan ice cream. Atau dengan teknologi apapun terbaru. Yang begitu ketat ruang ini tidak bisa dimasuki oleh siapapun. Bagi malakul maut tidak ada halangan. Kata Allah Jalla wa'ala, Aynama takunu yudrikumul mautu. Walau kuntum fi burujim musyayyada. Kata Allah, dan di mana saja kalian berada, maka kematian pasti akan mendatangi kalian. Sekalipun kalian berada fi burujim musyayyada, di dalam benteng yang kokoh, yang kuat, yang tidak bisa ditembus. Maka ada orang coba-coba main-main dengan malakul maut. Hanya gagal faham. Dipikir malaikat itu tidak akan mendatangi tempat yang banyak patung-patung dan gambar-gambar makhluk hidup. Memang malaikat tidak akan datang di tempat yang ada makhluk hidup atau gambar makhluk hidup atau patung-patung. Tapi ingat, itu adalah malaikat rahmat. Tapi bagi malaikat maut tidak ada halangan sedikit pun. Sekalipun tiap sudut rumahmu kau pasang gambar, setiap sudut rumahmu kau pasang patung, tidak ada halangan bagi malakul maut untuk mendatangi seseorang kalau memang sudah saatnya. Maka kematian itu akan datang menemuinya. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Sebetulnya yang datang itu malakul maut atau kita yang mendatangi? Halo? Kita yang datang atau malaikat yang datang?
Nah, itu jawaban sing bener, karo. Yang jelas pertemuan itu pasti terjadi. Ada orang desa, rumahnya di tempat terpencil. Jangankan ibu kota Jakarta, ibu kota provinsi aja nggak tahu. Begitu dia keluar desa, langsung keluar negeri. Kemana? Mekah. Ketika dia sampai di Mekah, mau melaksanakan haji atau umroh, ternyata kecelakaan. Matilah di sana. Saya tanya, kalau seandainya dia tahu meninggalnya di Mekah, berangkat apa enggak? Temen ta. Sampai numpamoro budal temen ta. Iya nek sik wis tuwa-tuwa ngene iki nek wis bonuse akeh wis budal ae nek sing nom-nom ya apa kira-kira? Halo? Seandainya dia tahu tempat kematian yang di Mekah, apakah dia mau berangkat ke sana? Tapi karena dia tidak tahu, tetap dia berangkat ke sana. Ada lagi, negerinya perang. Biasanya negeri perang ini banyak orang ngapain? Mengungsi. Ketika dia mengungsi harus menyeberang laut. Ternyata di tengah laut kapalnya tenggelam. Dia lari dari kematian, dia menjemput apanya? Menjemput kematiannya. Berarti siapa yang datang kepada kematian itu? Halo? Kitalah yang datang kepada kematian itu. Berapa banyak orang lari dari kematian, dia menuju kepada kematiannya. Seandainya dia tahu, pasti dia tidak akan lakukan itu. Makanya hanya Allah saja yang tahu kapan dan di mana. Itu malaikat saat orang yang haji meninggal di sana, itu malaikat apa datang ke Lamongan enggak? Apa malaikat nunggu di Mekah? Jarno ae engko lak rene haji. Saya tanya, dia jauh-jauh ke Lamongan ya? Yang berangkat haji umrah itu, atau dia nunggu di Mekah? Halo? Dia nunggu di Mekah. Engko lak rene jarno ae. Begitu sampai di sana baru dicabut. Berarti kita yang mendatangi kematian itu. Makanya tidak salah kalau ada istilah apa? Menjemput maut. Jadi kita ini hari demi hari kita berjalan ini menuju kepada kematian. Kita yang menjemput kematian itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Idza kana ajalu ahadikum bi ardin." Jika salah seorang di antara kalian ditetapkan ajalnya di suatu bumi atau di suatu tempat di bumi, au sabathu ilaihal hajatu, maka Allah akan menjadikan orang itu berhajat di tempat itu, punya kepentingan di tempat itu. Fa idza balagha aqsa athari, apabila dia sudah sampai ke tempat itu, qabadahullah, Allah kemudian mewafatkannya. Maka saat itu fatakulul ardu, bumi berkata pada hari kiamat, Rabb, hadza ma istauda'tani, inilah jasad yang telah kau titipkan kepada aku. Jadi orang itu kalau sudah ditetapkan ajalnya di suatu tempat, dia akan datang ke tempat itu, Pak. Orang itu ditetapkan meninggalnya di Madiun. Kalau kayak ini lu blakrak rono. Padahal saumur urip gak tahu nang Madiun. Mbok kalau kayak ini kok kepingin tuku pecel. Direwangi nang Madiun, ternyata di sana meninggal. Allah berikan dia hajat kepentingan sampai menuju ke tempat itu. Berarti siapa yang menjemput kematian? Kita yang menjemput kematian itu, Pak. Maka perjalanan waktu sampai batas akhir di dunia ini, kitalah yang berjalan menemui
malakul maut. Oleh karena itu, yang penting di sini adalah bagaimana caranya menjemput kematian itu. Maka ada metode menjemput kematian itu. Karena memang mati itu dijemput. Dan ada metodenya. Pertama, harus membangun mindset dulu. Apa mindset yang harus dibangun? Bahwa usia kita ini pendek. Nggak panjang, Pak. Sudah ada batasnya. Dan batasnya jelas. Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmizi dan Ibnu Majah. Beliau SAW mengatakan, "A'maru ummati baina sittina ila sab'ina." Bahwa umur umatku itu berkisar antara sittin wa sab'ina sana. 60, 70 tahun. Wa aqalluhum mayyajuzu dalik. Dan sangat sedikit sekali orang yang lebih darinya. 60, 70. Jadi ada plafon bawah, ada plafon atas. Plafon bawahnya berapa? 60. Plafon atasnya berapa? 70. Tengah-tengahnya berapa? 65. Nabi Muhammad meninggal tahun berapa? 63. Abu Bakar As-Siddiq berapa? 63. Sama. Kalau dikasih lebih dari mereka berdua, itu berarti bonus. Apalagi lebih dari 70. Wakeh bonusnya. Ingkang sampun diparingi yuswa pitung dosa wonten napa mboten? 1, 2. Endi meneh? Gak wani ngacung. Soale girap-girap. Wis melewati ambang batas. Bonus. Nah, kalau Nabi sudah mengatakan seperti ini, bahwa kita sudah ada batasnya, sebetulnya manusia itu bisa merencanakan, Pak. Aku BE 3I 70, saiki umur 50, berarti kurang 20 tahun iki kira-kira siap enggak yo? Berarti bisa kan membuat rencana kan? Bisa. Kok kendel ngomongi bisa? Yakin ngono rek? Kenapa? Karena banyak orang sukses dalam dunia. Itu karena punya planning yang matang. Sebuah perusahaan berkembang, dia lakukan ekspansi di tempat-tempat lain, dia lakukan scale up bisnis, dia lakukan banyak macam cara supaya bisnisnya ini langgeng. Itu karena apa? Memiliki planning yang matang, rinci. Baik jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Sehingga apa? Bisnisnya sampai dari generasi ke generasi. Generasi pertama, generasi kedua. Walaupun umumnya generasi berikutnya mulai entek. Tapi sudah cukup bagi dia untuk apa? Mengibarkan bendera bisnisnya di muka bumi ini. Kenapa? Karena planningnya matang. Kenapa manusia kok pandai memplanning urusan dunia? Tapi untuk kepentingan akhirat tidak pandai memplanningnya. Padahal batas waktunya sudah jelas Bapak Ibu. Kalau dikasih 70, udahlah kasih. Taruhlah ambil plafon atas. Kalau sekarang 60, berarti kurang berapa tahun? 10 tahun. Ya tinggal mulai tahun pertama, apa yang harus saya lakukan? Tahun pertama, apa yang harus saya tinggalkan? Ketokane aku durung tahu tahajud. Aku tak mulai tahajud. Apa yang harus tinggalkan? Ketokane aku sik mangan riba, tak tinggal no riba. Tahun pertama, usia 60, mumpung durung 70. Iku nek dikei 70, nek swidak siji. Berarti kurang berapa? Kurang 1 tahun. Tapi alhamdulillah dia sudah memulai merealisasikan planningnya. Maka kita dituntut untuk memplanning, Pak. Membuat rencana. Kita buat rencana. Apa yang harus kita kerjakan dan apa yang harus kita tinggalkan. Taruhlah kita positive thinking, dikasih 70.
Sehingga kita masih punya kesempatan banyak. Itu pun belum tentu. Tapi agar kita semangat. Tahun pertama saya akan begini. Tahun kedua saya akan begini. Kenapa manusia pandai dalam urusan dunia? Sehingga mereka sukses. Karena mereka membuat rencana yang matang. Sehingga slogan mereka, siapa yang gagal membuat rencana, berarti dia telah merencanakan untuk gagal. Itu prinsip orang bisnis. Siapa yang gagal merencanakan, berarti siapa yang gagal membuat rencana, berarti dia merencanakan untuk apa? Untuk gagal. Dengan prinsip bisnis seperti ini, dia sukses. Tapi bagaimana dengan urusan akhirat? Apakah kita mau gagal? Kalau gagal di dunia, masih bisa bangkit. Tapi kalau gagal dalam urusan akhirat, kira-kira bisa bangkit atau tidak? Kaset. Terlambat. Maka pahami Bapak Ibu saudara sekalian bahwa usia kita ini pendek. Oleh karena itu, perbanyaklah kita mengingat datangnya saat itu. Yaitu saat akhir dari ajal hidup kita di dunia ini. Nabi SAW memerintahkan kita untuk sering-sering mengingat mati. Beliau mengatakan, "Aksiru dzikra hadzimil ladzat." Perbanyaklah oleh kalian mengingat yang dapat memutus kelezatan dunia. Hadzimul ladzat, kelezatan dunia. Ini diputus dengan apa? Dengan kematian. Maka kita diperintah untuk memperbanyak mengingat mati, Bapak Ibu. Gimana caranya supaya kita ini banyak mengingat mati, Pak? 1. Takziah. Datangi orang mati. Ya Allah, wingi lho, sik gagah. Saiki ya Allah wis dadi mayit. Kok gak ono tanda-tandane, gak ono firasat apa-apa. Mau sore lho mangan bakso ambek aku, dadak isu iki dadi mayit. Setelah kita takziah. Yang kedua, apa kira-kira yang dapat mengingatkan kita kepada kematian, Bapak Ibu? Zurul kubur. Berziarah kubur. Nabi SAW beliau mengingatkan kita. Fazurul kubur, berziarah kuburlah kalian. Fa innaha tudzakkirukumul maut. Karena hal itu dapat mengingatkan kalian kepada kematian. Ya Allah, iki kuburane Cak Soleh. Omane wapi. Gede, magrong, tibake wis mati, dipendem. Cuman hanya 1 meter kali 2 meter. Rumahnya tidak dibawa, hartanya tidak dibawa. Karena memang saat kematian itu mayit akan diantar oleh 3. Hartanya, keluarganya, amalnya. Tapi yang 2 balik. Hartanya balik. Sekalipun dia punya mobil mewah, dia hanya mengantarkan di kuburan. Setelah itu pulang. Ada nggak orang dikubur sama Mercy-nya? Halo? Ada nggak orang dikubur sama Ferrari-nya? Lamborghini-nya? Sekalipun ini harganya mahal, berlapis emas. Lah. Nggak ada orang dikubur bersama kendaraannya. Atau bahkan keluarganya, istrinya terutama, yang dulu katanya berjanji sehidup semati. Begitu mati, dimasukkan ke liang lahat, mau masuk juga enggak? Jangankan masuk, menunggu di atas pun takut. Maka pulanglah hartanya dan keluarganya, tinggallah amalnya. Maka dengan berziarah kubur kita akan ingat. Ingat bahwa hidup kita di dunia ini enggak lama, Pak. Sebentar.
Dan apa yang kita perjuangkan, kita cari selama ini, harta duniawiyah, ternyata tidak ikut kita bawa. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Itu kalau keluar. Selain dari itu, takziah, ziarah kubur, juga mungkin barangkali iyadatul marid. Itu juga mengingatkan kita kepada kematian. Apa iyadatul marid? Mengunjungi orang sakit, besuk. Lihat saudara-saudara kita yang sakit, yang terbaring di atas kasur. Padahal mereka kemarin gagah berani. Sekarang teronggok di atas kasurnya, lemah tubuhnya. Bahkan kadang hanya tinggal kulit membalut tulang. Supaya kita ingat mati. Itu kalau di luar, Pak. Bagaimana kalau kita di rumah agar kita ingat mati? Halo? Ziarah kubur keluar. Mengunjungi orang sakit keluar. Takziah keluar. Kalau di rumah, bagaimana kita ingat mati? Halo? Siapa di sini yang sudah menyiapkan kafannya, Pak? Ngacung. Sing sampun nyiapaken lawonipun sinten? Pak RT ngawur ae. Pak RT ku nyediakno gawe wong kampung, duduk gawe dhewe. Lho nek aku ngacung iki berarti aku siap, Pak. Saya sudah siapkan di rumah. Sudah berapa tahun yang lalu. Untuk saya, untuk istri saya, sebagian untuk anak saya. Supaya apa? Ketika kita datang ke rumah, delok lawon, delok kafan, ya Allah, iki kok bakal sing bungkus awak dhewe. Supaya ingat mati, Pak. Bahkan para salafus soleh dulu bukan hanya nyiapkan kafannya, Pak. Apa? Menggali lubang. Dia buat semacam kuburan. Yang dia coba untuk merasakan, ya apa petenge nang kuburan ini. Sehingga ketika hatinya keras, lupa dengan kehidupan akhirat, maka dia coba untuk masuk merasakan bagaimana nanti dahsyatnya kuburan itu. Ini diperintah, berbanyak kalian mengingat yang dapat memutus kelezatan dunia. Waqati'us syahwat, memutus syahwat, keinginan-keinginan, yaitu al-maut. Ini perintah Nabi SAW. Silakan. Mungkin barangkali yang punya kain ihram boleh dipakai untuk kafan. Tapi yo diumbare. Ojo mentang-mentang wis bladus elek, kumel, mangkak melembung, bekase umroh gak diumbah. Jarene apa? Gawe lawon kok, gawe kafan, ya dicuci dulu. Lho iki sik mambu keringetku umroh iki. Gak ono bedane. Malaikat mungkar nakir lo, gak kira semaput mbek mambumu. Walaupun itu keringat bekasnya ibadah, bekasnya umroh. Silakan. Dan memang lebih baik kafan yang kita pakai itu dari harta kita. Makanya dikai yayasan, dikai masjid, dikai Pak RT, gak usah diterima. Kenapa? Satu-satunya harta yang kita bawa sampai mati hanya kain kafan. Rumah nggak kita bawa, mobil nggak kita bawa, duit, arloji nggak kita bawa. Yang kita bawa harta dunia apa? 3 lembar kain kafan. Makanya kalau bisa itu dibeli dari harta kita, harta yang halal yang berasal dari jerih payah kita. Ini yang kita bawa. Bingung ini yayasan nih. Terus gak nyediakno kafan maneh. Ikhwatal iman, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Jalla wa Ala. Yang ketiga, ingatlah bahwa kita di dunia ini diperintah oleh Nabi supaya waspada. Karena dunia ini, Pak, maaf, banyak Al-Quran menjelaskan bahwa wamal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia ini melainkan kesenangan yang menipu.
Maka supaya tidak tertipu oleh dunia, maka Nabi memerintahkan kita bahwa hidup di dunia ini jadilah seperti orang asing. Atau paling tidak seperti musafir yang sedang melakukan perjalanan. Nabi SAW bersabda ketika itu bersama Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Nabi memegang sebagian tubuh Abdullah bin Umar, lantas beliau bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun." Wahai Abdullah, jadilah kau di dunia ini seperti kau orang asing, au abiru sabilin, atau seperti musafir yang sedang melakukan perjalanan jauh. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, dan persiapkanlah dirimu, kata Nabi, untuk menjadi ahli kubur. Bapak Ibu, kita disuruh seperti orang asing di dunia ini. Bagaimana orang asing itu kira-kira? Pernah jadi orang asing enggak? Pernah enggak di luar negeri? Ketika kita berada di sana, gimana sikap kita? Percaya diri atau enggak percaya diri? Bingung atau tidak? Hati-hati atau merasa aman? Banyak bercampur baur dalam diri kita. Kalau kita di negeri asing yang enggak kenal negeri itu, pasti kita bingung, pelonga, kinang di gak ro lor kedul. Seperti itulah kita di dunia. Seperti orang asing. Kita nggak tahu tempat-tempat yang mungkin barangkali kalau kita berada di negeri kita tahu tempat ini, tempat itu. Di negeri asing kita nggak ngerti tempat-tempat itu. Seperti itulah gambaran perintah agar kita di dunia seperti orang asing. Artinya apa? Di dunia ini Bapak Ibu, kita tidak tahu tempat-tempat indah, tempat-tempat bagus, yang banyak didatangi orang, dengan mengeluarkan harta yang banyak. Gak masalah. Mas yo gak ro Paris. Mas yo gak ro Hawaii. Mas yo gak ro Raja apa? Nang Indonesia itu lho, jarene sing apik. Raja Ampat. Masih gak ro raja apa meneh? Raja Singa ngawur ae. Iku duduk nggon apik iku. Meskipun kita tidak tahu tempat-tempat yang indah di muka bumi ini, tidak masalah. Kon iku lho nglutek kae nang Lamongan. Gak tahu metu-metu. Seandainya ada orang yang mengatakan seperti itu, tidak masalah. Kenapa? Kita diperintah di dunia ini seperti orang asing. Yang kedua, orang asing itu biasanya yang dipegang apa? Halo? Kemana-mana dia bawa apa? Uang. Uang jelas, ya kan sekarang bukan uang. Untuk supaya tidak tersesat dia bawa apa? Bawa map. Dulu kan manual peta. Sekarang kan ada kan yang digital. Namanya apa itu? Ya, Google Map. Supaya tidak tersesat. Artinya apa? Orang asing itu dia membawa guidance, panduan. Dan guidance kita, panduan kita di muka bumi ini, dalam kehidupan dunia ini, apa? Al-Quran dan As-Sunnah. Itu petunjuk kita. Supaya kita tidak tersesat dalam hidup di dunia ini. Karena dunia ini bukan tempat tinggal kita. Tempat tinggal nenek moyang kita itu di mana dulu Adam dan Hawa? Surga. Makanya kita nanti mudik kembali ke kampung halaman kita. Kapan? Nanti ketika sudah kiamat, kita akan mudik massal besar-besaran. Tikumnya di mana? Titik kumpulnya padang mahsyar. Nah, kita di dunia ini di negeri yang asing, bukan tempat tinggal kita. Maka kita butuh panduan hidup.
Orang yang asing itu butuh petunjuk agar hidupnya tidak tersesat. Awabiru sabilin, atau seperti musafir. Maaf, musafir itu butuh apa, Pak? Supaya tidak lapar, tidak haus, butuh bekal. Dan musafir itu pengen menetap di situ atau pengen segera pulang musafir itu? Orang kalau dalam perjalanan itu pengen cepat sampai di rumah atau berlama-lama di jalan. Kita pengen cepat sampai di mana? Ke rumah kita. Orang mukmin itu bagai musafir. Kita ini berarti pengen cepat sampai ke tempat kampung halaman kita. Mana? Jannah, surga. Itulah orang mukmin. Nabi perintahkan agar kita seperti musafir. Wa'udda nafsaka min ahlil kubur, maka siapkanlah dirimu menjadi ahli kubur. Karena pasti seseorang itu akan memasukinya. Jasadnya di kuburan, ruhnya di alamul kubur atau alam barzah. Lantas kemudian berkata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Idza asbahta," jika kau berada di pagi hari, fala tuhaddits nafsaka bil masa, maka jangan kau bicarakan tentang dirimu di sore hari. Wa idza amsayta, jika kau berada di sore hari, fala tuhaddits nafsaka bis sabah, maka jangan bicarakan tentang dirimu di pagi harinya. Karena kita belum tentu pagi hari itu masih berjumpa matahari. Maka fokus kepada apa yang kita dapatkan hari ini. Jangan tulul amal, panjang angan-angan. Kepingin niku, kepingin niki, engko nek wis 10 tahun meneh, 20 tahun meneh, gurung karuan. Rip. Belum tentu. Oleh karena itu Nabi berpesan, wa khudh sihhataka, pergunakan sehatmu qabla saqamik, sebelum datang sakitmu. Wa hayatika qabla mautik, dan pergunakan masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Kenapa demikian? Fa innaka la tadri ya Abdallah masmuka ghada, karena sesungguhnya kalian wahai hamba Allah tidak mengetahui siapakah namamu besok. Namamu hari ini, malam ini Abu Jundi. Tapi belum tentu besok hari namanya Abu Jundi. Tapi bisa jadi besok namanya mayit. Kalau sudah mayit masih dipanggil Abu Jundi enggak? Halo? Dusono iku Abu Jundi. Lah opo sik urip kok ditusi? Kalau dusono mayite. Mayit. Sekarang kita namanya Abu Jundi. Belum tentu besok Abu Jundi. Nabi mengatakan, la tadri, tidak akan tahu kalian masmuka ghada, siapa namamu besok, wahai hamba Allah. Maka dua diperintahkan. Pertama, yaitu mumpung masih sehat. Mumpung masih sehat. Jangan menunggu sakit. Alhamdulillah kita diberi kemudahan. Datang dari tempat yang jauh. Ono sing teko Mantub, ono sing teko Babat, ono sing teko Brangsi, ado-ado, masih wis tuwa, mumpung sehat. Datang ke majelis ilmu. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman. Siapa yang menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, sahalallahu lahu biha tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan dia menempuh jalan menuju surga. Seandainya di tengah jalan malakul maut datang berjumpa dengan kita, semoga itulah kematian yang baik. Diniatkan dia datang ke masjid, masyu alal aqdam, berjalan di atas kakinya ilal jamaat, menuju ke tempat solat jamaah.
Itulah yang disebut dengan al-kaffarat, penghapusan dosa. Kaki melangkah meraih pahala, kaki yang satunya menghapus dosa. Gunakan waktumu mumpung sehat. Engko nek wis lara sikile gawe sok diangkat siji, kira-kira budal nang namira apa enggak? Halo. Isin. Lah iya iku lho cek kober iki. Sikile diseret ya sik nang namira. Subuh-subuh pisan. Golek apa? Aja suudzon dhisik. Tapi kalau sudah seperti itu ujian dan itu berat. Kalau ada orang yang masih melakukan, hebat. Tapi dia masih pergunakan waktunya. Karena mendatangi sholat subuh itu, kalau seandainya tahu pahalanya yang begitu besar, dia akan datang sekalipun dalam kondisi merangkak. Kalau seandainya tahu pahala sholat subuh, pergunakan sehatmu. Demikian pula, wa khudh min hayatik, pergunakan hidupmu qabla mautik, sebelum kematianmu. Mumpung seurip, masih diberi waktu, masih diberi nafas, maka isi hidup kita dengan kebaikan-kebaikan. Kebaikan itulah sumber dari pahala yang akan kita bawa sebagai bekal menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa? Prinsip hidup orang mukmin itu tiada waktu kecuali pahala. Pahala. Beda orang kafir. Kalau orang kafir, time is money. Waktu adalah uang. Karena mereka melandaskan pola pikirnya kepada pemahaman materialisme. Beda dengan orang mukmin. Orang mukmin bukan materialis. Orang mukmin tiada hari, tiada waktu melainkan pahala. Diamnya pahala, tidurnya bahkan pahala. Isi hidup kita ini dengan pahala. Itu yang kita raih. Dan tentu Bapak Ibu Saudara sekalian, tinggalkan waktu-waktu yang tidak bermanfaat. Apa yang tidak bermanfaat? Yang tidak mendatangkan pahala. Tinggalkan. Awan-awan gowalesan pinggir kali. Lha apa? Yo ka awan tok bengi-bengi jam 12. Yo sik direwangi melek nunggoi walesan. Kalau memang itu mata pencaharianmu, kau dapat pahala. Mencari maisha untuk anak istri. Tapi wong jenengan iki lho pegawai kantor, ya wis oleh dhuwit tiap bulan. Lah opo rono rene nggawa walesan? Tuku nang pasar iwak gede-gede lho iso. Jangan kau hilangkan waktumu sia-sia hanya mengejar hobi. Bukan berarti haram melihat bola. Boleh melihat bola. Tapi pertanyaan besarnya adalah, apakah hal itu mendatangkan pahala? Halo? Ustaz, aku ndelok bal-balan iku mbek zikir. Embel. Bengi-bengi direwangi tangi gak tahajud, malah ndelok bal-balan. Lho ngono mari ndelok bal-balan langsung turu. Yo gak salat bengi, gak tahajud, akhire subuhe bablas. Gunakan waktumu mumpung masih ada. Waktu itu adalah pahala. Kalau orang Arab dulu, Pak, filosofinya itu bukan duit. Apa? Al-waktu kasayf. Waktu adalah pedang. Ngeri, Pak. Fa illam ta'tahu qata'aka. Jika kau tidak bisa mempergunakan waktumu, dia akan memenggal lehermu. Itu ngeri. Nah, itu cocok itu, Pak. Memenggal di sini apa? Orang akan binasa. Binasa di mana? Binasa di dunia. Itu masih mending. Tapi kalau sudah binasa di akhirat, itu merupakan kehancuran abadi. Kalau orang sudah tidak bisa mempertanggungjawabkan waktunya. Makanya Nabi mengatakan, nikmatani, ada dua nikmat, makbunun alaihi katsirun minan nas. Yang mayoritas manusia itu lalai dari dua nikmat itu. Apa? As-sihhatu, sehat, wal faragh, dan waktu luang.
Sehat dan waktu luang. Dua nikmat ini yang banyak kita lalai daripadanya. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kedatangan kita di tempat ini dalam rangka untuk apa? Mengisi waktu hidup kita. Sehingga waktu kita ini mendatangkan pahala. Mulai dari berangkat, mulai dari nyecater. Super Cup misalnya. Suwe enggak nyecateri? Suwe, iku wis dihitung pahala. Iya kan? Kenapa? Sudah niat mau datang pengajian. Maka seluruh keringat yang jatuh, yang bercucuran, seluruh tenaga yang kita keluarkan akan dinilai oleh Allah sebagai pahala. Dalam perjalanan kita, apa ongkos yang kita keluarkan itu pahala. Makanya nek nang namiro ojo medit ditunuti wong. Wah, iku kon iku no dompleng ae. Justru kita nyari, sapa sing arep melok nang namira? Ayo pengajian. Kita dapat pahala. Jadikan kendaraan kita ini sebagai ladang pahala, sebagai sumber pahala. Karena kendaraan itu ada 3. Kendaraan sebagai sumber pahala, kendaraan sebagai sumber dosa, dan kendaraan sebagai kebutuhan untuk kaki. Jari wong Lamongan gawe sikil, rono rene nyambut gawe. Mana di antara 3 ini yang kita harapkan kendaraan kita ini berbuah pahala yang baik. Jadikan kendaraan kita ini sumber pahala. Maka dengan cara apapun kita bisa meraih pahala dari Allah Jalla wa'ala. Semoga kita kelak diberikan oleh Allah kematian yang baik, yaitu husnul khatimah. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.